di era Pak Jokowi, ya Pak Jokowi ambisinya banyak. Senior, boleh lah senior ini. PNM Mekar itu APBN itu. Oh salah bukan Bang. dari kementerian. Enggak lagi. Nah itu Bang. Lah orang itu yang kita bahas kok. Bang, mudah-mudahan kali ini abang salah. Nah, mudah-mudahan. Iyalah, kan kita harus berharap yang positif dong. Abang pasti salah, berharap sih saya. Maka saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan, senang. Pasti itu. Dan benar. Kita itu berutang, ongkosnya makin mahal. Apa yang terjadi Indonesia krisis yang terparah di Asia. Ini kan fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi kita memang bagus. Ketika inflasi di mana-mana terjadi, parah naik, Turki naik 75%, artinya kan barang-barang naiknya lebih parah nih. Amerika naik dan sebagainya. Ternyata Indonesia 3, ini pun fakta dan data yang tak bisa dipungkiri. Ya, ini fakta yang bukan kata analis Indonesia gitu. Ini adalah fakta yang dilihat oleh dunia gitu. Dan kemudian juga sebentar, belum selesai Bang. Sabar Bang. Saya kira ramalan Bank Dunia kalau normal ramalannya bagus. Turun normal. Tapi begitu ada structural change, Bank Dunia, IMF, mohon maaf, banyak salah. Jadi itu yang saya mau katakan, ya jangan anggap enteng ahli Indonesia. Ya kita satu-satunya analis yang memperkirakan krisis ekonomi dan krisis kejatuhan Soeharto 2 tahun sebelumnya. Harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Oke, utang Indonesia itu relatif kecil terhadap PDB, tapi makin banyak porsi utang dalam bentuk surat berharga negara yang dipegang oleh asing. Data-data menunjukkan porsi asing di dalam local currency bonds Indonesia itu tergolong yang paling tinggi di antara emerging market. Emerging market, jangan bandingkan sama Amerika. Jepang misalnya, Jepang utangnya kan 200% dari PDB, tapi yang dipegang oleh asing cuma 11%. Indonesia 39,8%. Kita bisa lihat pergerakan dari kondisi ekonomi dari masing-masing perusahaan kita. Sehingga kita paham bahwa ini memang ada pergerakan. Kami tahu bahwa ini misalnya Mandiri yang laba bersihnya sangat tinggi. Ya, kemudian bisa mengalahkan yang namanya. Kenapa? Padahal kami bergeser dari BRI itu contoh dari bergeser dari korporasi, dia hanya sekarang 84% sekarang dia UMKM dan ultramikro. Bergeser nih BRI. BRI dari awal memang UMKM. Kami itu dulu ketua tim lapangan untuk reformasi unit desa. Kami ciptakan Kupedes dan Simpedes yang kredit macetnya sangat rendah untuk bantu usaha kecil dan menengah. Itu rural banking paling bagus. Jadi jangan dibilang gara-gara ini langsung. Bukan. Saya mau bilang tahu bahwa kan denyut nadi terkecil itu ada di sana. Kami tahu. Mungkin Bang Rizal Ramli nggak tahu. Kita itu berutang, ongkosnya makin mahal. Jangan bandingkan dengan Amerika yang utangnya banyak, tapi dia bebannya ke APBN cuma 6%. Dan di Indonesia naik terus, 2016 9,8, 2017 10,9. Jadi bayar bunga itu lebih banyak dari belanja modal. Dan ongkosnya lebih mahal itu. Bahwa Bank Dunia mengatakan hampir semua turun pertumbuhannya, bahkan kontraksi. Ternyata Indonesia bertahan dengan 5,3 atau hampir 5,5%-nya. Ini kan prediksi Bank Dunia, ya bukan prediksi ekonominya pemerintah gitu. Dan ketika IMF mengatakan bahwa ada 60 negara dalam posisi kritis dan 40 bakal turun, ternyata Indonesia nggak ikut. Dibilang IMF minus 1,5%, kemudian Bloomberg minus 1,1%, Bank Dunia itu ada di kisaran minus 2 sampai minus 1,65%, EDB dan OECD juga memperkirakan dalam range seperti itu bisa terjadi. Baru ngomong dikit Tahun aja 97, Bank Dunia mengatakan Indonesia nggak bakal kena krisis
karena Indonesia adalah Asian miracle. Yang kedua, IMF juga meramalkan Indonesia nggak bakal kena krisis, jauh lebih kuat kondisinya dari negara-negara seperti di sekitar kawasan. Apa yang terjadi? Indonesia krisis yang terparah di Asia. Anjlok dari 6% ke minus 12,9%. Abang nggak tahu bahwa itu menjaga daya beli. Totalnya Bang, 15 juta saat ini yang kami kelola. Itu 2019 sampai 2021. Kalau PNM Mekar itu APBN itu. Oh salah bukan Bang. dari kementerian. Enggak lagi. Nah itu Bang. Lah orang itu yang kita bahas kok. Bang. Sama keuntungan keuntungan Bank Mandiri itu beli sun. Bukan. Jadi bukan dari enggak. kredit ke bawah. Bukan. Enggak, itu harus saya kritik. Bukan, Abang mungkin nggak tahu juga bahwa akibat dari holding ultramikro, BRI dan PNM Pegadaian, sekarang apakah PMN masih minta ke PMN? Enggak lagi, Bang. Udah pembiayaan dari BRI. Maka saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan, senang. Pasti itu. Kan benar. Memang. Kenapa? Itu tujuannya. Yes, bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Kita mau menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Yang menjadi tumpuan adalah belanja APBN. Ketika swasta sedang dalam masa kesulitan, kemudian tadi disampaikan oleh Presiden juga bahwa konsumsi nasional itu minus 4% di kuartal ketiga. Oke. Jadi satu-satunya stimulus yang memang diharapkan adalah belanja dari sisi APBN. Hanya saja memang siapa yang menikmati belanja APBN ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kali ini Abang salah. Nah, mudah-mudahan. Iyalah, kan kita harus berharap yang positif dong. Abang pasti salah, berharap sih saya. Ya, jadi gini. Jadi angka-angka tadi itu tentunya tidaklah bisa dipungkiri. Ya kan? Yang membuat kita ini hal yang positif. Surplus kita berapa bulan ini kan terus baik. Itu artinya windfall-nya dapat. Ya. Kemudian angka-angka kenapa juga kita berani ngomong seperti ini? Kami kan di BUMN. Kita punya perusahaan yang bergerak di hampir 40%, 30-40% ekonomi Indonesia. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Tapi Kementerian Keuangan harus mencari kiat untuk memenuhi ambisi pemerintah untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Ini mau pemilu segala macam. Jadi ya konsekuensinya seperti itu. Jadi Menteri Keuangan di era Pak Jokowi ambisinya banyak. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi secara teoritis dan praktis mustahil untuk terlaksana, terutama dalam kelompok atau organisasi yang besar dan kompleks.